Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak Bapak sekalian. Pagi, Pak. pagi Pak. Salam kenal ya. Udah ada yang kenal sama Bapak? Belum, Pak. Belum Pak. Bapak guru kimia. Benar kan? Benar, Pak. Benar Pak. Benar, Pak. Oh, benar. Bapak guru penjas. Bukan Pak, bukan Pak. Jadi seharusnya ini kan guru matematika ya, matematika dan kimia kan, yang masuk Ya, kan? Pak. Ya Pak. Jadi Iya, Bapak matematikanya berhalangan, kemudian Ibu kimianya setelah saya gitu. Oke, jadi perkenalkan ya, sebentar. Bentar ya. Baik Pak. PowerPoint saya kok nggak muncul. Oke. Nggak suka teh. Ini udah kelihatan PowerPoint-nya. Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak. Ya Pak. Oke, perkenalkan ya, nama saya Aandeki Prajapane. Kemudian saya lahir di Ledong Barat 28 Oktober 1992. Kemudian saya berjenis kelamin laki-laki dan saya tinggal di Setiamaju Kompleks Setia Indah, tentunya di Medan, Sunggal. Ada yang orang Medan di sini? Orang Sunggal ada nggak? Orang Sunggal, orang Sunggal. Enggak. Ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada Ada, ya? Pak. Oh, Nggak ada. ada, Pak. Berarti kalau orang Sunggal tahu nih rumah saya di mana. Oke, saya guru penjas dan ini adalah kontak person saya. Jadi kalian bisa hubungi atau chat WA apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang memang perlu kalian tanyakan. Oke, sampai di sini sudah jelas? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ada ya, udah pas ya. Oke, anak-anak Bapak sekalian, jadi untuk di pembelajaran penjas di kelas 10, di semester pertama ini, materi kita sesuai dengan kurikulum ya. Jadi yang pertama itu adalah bola besar, kemudian bola kecil, dan atletik, kemudian pencak silat, dan terakhir adalah kebugaran jasmani. Jadi 5 kompetensi dasar itu akan kita selesaikan dalam semester ini. Jadi di bola besar itu ada sepak bola, bola voli, dan bola basket. Kemudian di bola kecil itu ada tenis meja, bulu tangkis, dan softball. Kemudian di atletik ada jalan cepat, kemudian lari sprint, lompat jauh, dan tolak peluru. Kemudian di selanjutnya adalah kebugaran jasmani dan pencak silat. Baik anak-anak Bapak sekalian,
tentunya kalian sudah belajar sepak bola itu di SMP, benar ya? Jadi harapan saya, cewek dan cowok, laki-laki dan perempuan itu sama-sama memahami sepak bola, karena di SMP juga sama-sama diajarkan sepak bola kan, bukan hanya cowoknya aja kan yang diajarkan kan? Betul. Nah, jadi semua sudah merasakan pembelajaran di materi sepak bola. Jadi saya harap kalian sudah paham ya, jadi saya bisa mengulangnya saja. Oke, anak-anak Bapak sekalian, di kelas 10 itu kita fokus di teknik dasar. Kita fokus di teknik dasar dalam permainan sepak bola. Jadi di kelas 10 itu teknik dasar, di kelas 11 itu permainannya, di kelas 12 itu strateginya. Jadi kalau kalian melewatkan salah satu dari ketiga itu, maka kalian nggak akan bisa ini bermain sepak bola. Kalian nggak akan bisa bermain sepak bola tanpa menguasai teknik dasarnya. Jadi kelas 10 ini adalah kuncinya. Jadi, Sir, saya kan nggak mau jadi atlet. Memang kalian tidak saya tuntut untuk jadi atlet. Tapi kalian harus paham bagaimana teknik yang benar. Nah, jadi bukan berarti belajar penjas ini untuk jadi atlet ya, bukan. Jadi kalian itu paham bagaimana sih cara passing yang benar, gerakannya gitu. Ya, jadi yang cewek-cewek ini tolong mindset-nya dirubah. Jadi bukan untuk jadi atlet ya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Jadi sepak bola ini adalah merupakan olahraga yang digemari di Indonesia, di dunia, bahkan saking digemarinya banyak orang yang stadion itu sangat penuh ketika pertandingan sepak bola dilakukan. Dan sepak bola ini juga ditayangkan di semua televisi di negara-negara. Jadi itu buktinya kalau ini olahraga yang populer. Begitu. Sebelum kita masuk ke teknik dasarnya, jadi sedikit saya singgung tentang peraturan permainannya. Jadi di sepak bola itu menggunakan atau pemain yang bermain itu adalah 11 orang. 1 kiper, 10 pemain. 7 cadangan. Oke. Selanjutnya menggunakan wasit. Biasanya wasit yang di dalam itu adalah wasit yang memimpin pertandingan. Ya, di tengah ya, di dalam lapangan. Kemudian dibantu dengan 2 asisten wasit. Biasanya disebut dengan hakim garis. Dibantu dengan hakim garis. Kemudian ada satu lagi, dibantu dengan wasit di pinggir lapangan. Jadi 4 wasit biasanya memimpin satu pertandingan. Kemudian, kalian lihat di gambar ini, wasit biasanya menggunakan kartu merah dan kartu kuning. Ada yang tahu fungsinya apa? Untuk pelanggaran, Sir. Untuk memberikan sanksi pada pelanggaran, Sir. Untuk pelanggaran. Pelanggaran seperti apa yang mendapatkan kartu merah dan kartu kuning? Mencederakan lawan. Kartu merah dengan mencederakan lawan secara sengaja, Sir. Dan untuk kartu kuning untuk yang tidak disengaja, Sir. Dan untuk itu kartu untuk peringatan, Sir. Oke, betul. Jadi untuk kartu merah itu tindakan mencederai lawan dengan sengaja dan keras ya. Dengan keras. Kemudian untuk kartu kuning itu bisa menjadi kartu peringatan dan pelanggaran yang tidak disengaja ataupun pelanggaran yang tidak keras. Kemudian untuk kartu kuning 2 kali bisa nggak jadi kartu merah? Bisa, Sir. Kenapa kok bisa? Karena dia sudah mendapat peringatan dan terus melakukannya, Sir. Jadi kartu merah, Sir. Nah, jadi ketentuannya adalah peraturannya ketika pemain mendapatkan kartu kuning 2 kali, maka langsung diberi kartu merah oleh wasit. Oke, setelah pemain diberi kartu merah oleh wasit, apa yang dilakukan pemain? Keluar lapangan, Sir. Keluar.
Oke, keluar lapangan. Berarti ketentuannya pemain dihukum keluar lapangan ya, tidak boleh melanjutkan permainan. Dan timnya ruginya bermain dengan 10 orang pemain. Oke, berarti udah paham. Selanjutnya, di sini kalian lihat lapangan sepak bola ya. Jadi bisa kalian lihat ukurannya masing-masing, dan perlu kalian tahu saya tidak terlalu tertarik kalian mengetahui ukuran-ukuran lapangan ini. Kenapa? Karena ini banyak di Google gitu. Jadi yang perlu saya tuntut di kalian itu, kalian harus bisa, harus mengerti bagaimana teknik dasar yang baik dan benar. Jadi ketika masuk dengan saya tidak terlalu apa ya, untuk ukuran-ukurannya saya tidak terlalu pertanyakan gitu. Maka di ujian pun saya tidak mau menanyakan ukuran ini, ukuran itu, karena ini banyak di Google gitu. Saya lebih ke bagaimana kalian bisa atau tidak bermain sepak bola begitu, menguasai teknik dasarnya dengan benar gitu. Itu lebih penting daripada kalian mengetahui ukuran tiang gawang begitu. Ini banyak ini di Google, kalian bisa searching. Tapi kalau kalian tidak bisa passing dengan benar, kalian tidak akan bisa searching. Gitu ya, paham ya nak? Jadi yang saya tuntut adalah kalian harus paham bagaimana teknik yang baik dan yang benar, gitu. Agar kalian bisa. Jadi kalau ditanya, kalau melihat, oh itu gerakannya teknik passing menggunakan kaki bagian dalam gitu. Apalagi yang perempuan tahu, itu kan hebat gitu kan. Berarti kan pembelajaran PNJS ini bermanfaat buat kalian. Oke, lamanya waktu permainan adalah 2 kali 45 menit. Oke, kira-kira ketika skornya seri 2 sama dalam waktu 2 kali 45 menit, apa yang terjadi? Tambahan waktu. Berapa menit tambahan waktunya? 15 kali 2, Sir. 15 kali 2. Oke, benar, 15 kali 2. Ketika 15 kali 2 skornya masih sama, 2 sama. Penalti, Sir. Penalti. Ketika penalti dilakukan, kemudian pemain semua sudah melakukan tendangan termasuk kiper. Namun skornya masih 2 sama. Mencari tim yang mendapatkan kartu lebih sedikit, Sir. Melakukan pelanggaran lebih sedikit. Ada yang lain? Dilihat dari statistik, Sir, seperti tendangan ke gawang, ball position. Oke, jadi gini ya. Jadi memang ini jarang terjadi ya, jarang terjadi. Jadi biasanya ketika ada kompetisi ini dibahas. Ya, dibahas. Biasanya kalau misalkannya terjadi skor seri sampai dengan adu penalti, ada 2. Yang pertama, pertandingan diulang. Ya, pertandingan diulang. Dengan catatan ini pertandingan partai final ya. Jangan pula penyisihan. Kalau penyisihan biasanya tidak ada tambahan waktu. Jadi ini partai final ya. Biasanya pertandingan diulang. Kemudian yang kedua, biasanya melakukan toss coin. Nah, seperti itu. Biasanya melakukan toss coin. Tapi memang ini tidak terjadi zaman sekarang. Zaman dulu pernah. Tapi kalau zaman sekarang itu ada peraturan. Di penalti itu kan yang menendang 5. Jadi kalau misalkannya nih ya, kalau misalkannya di 5 itu menendang, sudah semuanya menendang dan seri, maka dilakukan toss coin. Jadi siapa yang menang toss coin itu diberi kesempatan menendang atau kiper. Begitu. Jadi kalau misalnya dia milih menendang dan gol, maka tim dia yang menang. Gitu. Tapi ini jarang terjadi memang. Di sepak bola biasanya adu penalti itu langsung ada yang menang dan ada yang kalah. Oke, kita lanjut ya.
Anak-anak Bapak sekalian, jadi berbicara tentang olahraga, di sini saya merekomendasikan kalian sebelum dan sesudah berolahraga ya. Jadi mewajibkan untuk melakukan pemanasan. Tentunya ketika kalian di SMP, kalian sudah melakukan pemanasan yang baik dan benar. Betul ya? Betul, Sir. Betul ya. Jadi saya mau tanya nih, kira-kira pemanasan di SMP kalian yang model seperti apa? Dinamis dulu, statis dulu, atau jogging dulu? Dinamis. Jogging, Sir. Jogging, Sir. Sir. Jogging, berarti bagus ya. Jadi saya merekomendasikan ketika pemanasan itu kalian jogging dulu. Jogging 5-10 menit. Tujuannya apa? Ada yang tahu? Untuk memakai. Biar otot-ototnya tidak tegang, Sir. Meregangkan otot-otot, Sir. Dari cedera otot. Tujuan daripada jogging adalah untuk meningkatkan suhu tubuh. Untuk meningkatkan denyut jantung, denyut nadi. Ya, suhu tubuh meningkat, otomatis otot-otot siap untuk ditarik. Begitu. Jadi biasakan pemanasan itu jogging dulu. Jadi sudah mulai merasa panas, baru kalian mulai lakukan dinamis dan statis. Ya boleh juga statis dulu, dinamis baru dinamis boleh. Yang penting kalian lakukan dulu jogging. Karena ketika kalian tidak melakukan jogging terlebih dahulu, otot kalian itu sangat sakit ditarik. Benar kan? Benar. Jadi otot ini sifatnya seperti karet, fleksibel. Jadi ketika tiba-tiba kalian tarik dia dalam keadaan tidak siap, maka bisa terjadi cedera. Nah, jadi makanya kalian harus jogging terlebih dahulu agar meningkatkan suhu tubuh dan otot siap untuk ditarik. Kemudian pendinginan. Ya, pendinginan ini wajib dilakukan setelah berolahraga. Apa tujuan dari pendinginan? Ada yang tahu? Merilekskan tubuh. Apa? Untuk mengembalikan suhu tubuh kembali normal. Oke, betul. Untuk mengembalikan suhu tubuh kembali normal. Selanjutnya. Selain suhu tubuh, untuk mengembalikan sendi-sendi ataupun otot-otot yang dilakukan aktivitas berat tersebut. Jadi agar ototnya itu kembali seperti semula. Jadi pendinginan ini sangat berefek ya ketika kalian melakukan aktivitas berat atau olahraga berat. Ketika kalian tidak pendinginan, bisa dipastikan malamnya pasti naik betis gitu. Atau setelah itu pasti badannya seperti robot, kaku-kaku gitu. Kenapa itu bisa kaku? Karena banyaknya asam laktat yang menumpuk. Nah, di biologi itu dipelajari itu kan mengenai asam laktat kan. Jadi di olahraga juga ada. Jadi ketika kalian melakukan aktivitas berat, asam laktat di tubuh kalian itu menumpuk semua. Jadi ketika itu tidak diberi oksigen, maka dia tidak kembali tidak kembali menjadi tidak kembali menjadi tenaga begitu. Jadi dia jadi asam laktat saja, menumpuk saja gitu. Makanya itu perlu peregangan atau pendinginan untuk memecah asam laktat tersebut. Oke, kita kembali ke teknik dasar ya. Dalam sepak bola ada yang tahu apa aja teknik dasar yang harus dikuasai? Menendang bola, Menendang, menggiring. Bola. Bola. Melempar ke dalam, Sir. Jundul. Menendang, menyundul, Bola. stop bola. Jadi yang perlu dikuasai adalah teknik passing. Passing itu mengoper. Ya. Kemudian yang kedua adalah shooting. Ini fungsinya adalah untuk menembak bola ke gawang lawan. Kemudian dribbling. Apa fungsi dribbling? Menggiring bola. Giring bola. Dribbling ini kan
Dribbling ini menggiring, apa fungsinya? Tujuannya Membawa apa? Karena gawang lawan. Lawan, Sir. Membawa bola ke gawang lawan. Memberikan serangan. Fungsi daripada dribbling ini adalah menjauhkan bola dari kaki lawan. Jadi banyak orang yang salah. Jadi dribbling ini untuk melewati lawan, sementara lawan bertahan, ya direbut bolanya gitu. Jadi fungsinya adalah menjauhkan bola dari kaki lawan. Yang terakhir adalah kontrol ya, menghentikan bola atau biasa ini untuk menguasai bola. Baik anak-anak Bapak sekalian, 4 teknik ini yang harus kalian kuasai, ya, harus kalian pahami dalam permainan sepak bola. Jadi dari keempat teknik dasar ini, kalian tidak akan bisa bermain bola tanpa bisa passing, tanpa bisa dribbling, tanpa bisa kontrol yang baik. Oke, kita mulai dari passing. Jadi yang pertama dilakukan adalah sebelum passing, yang pertama sikap berdiri dengan posisi badan lurus di belakang bola. Nanti setelah ini saya tampilkan ya video passing ya. Kemudian yang kedua, salah satu kaki menumpu di samping bola dengan ujung kaki mengarah ke depan, serta lutut sedikit ditekuk dan badan agak condong ke depan. Kemudian yang ketiga, kaki dibuka keluar sehingga mata kaki mengarah ke depan bola. Dan selanjutnya kaki tendang ditarik ke belakang, kemudian diayun ke depan mengenai bola dengan menggunakan kaki bagian dalam. Tepatnya pada titik pusat pandangan hingga bola bergerak ke depan. Selanjutnya gerakan ini diikuti oleh gerakan lanjutan dari kaki tendangan yang diimbangi anggota tubuh lainnya. Oke, ini kita lihat contoh video gerakan passing ya. Kalian bisa amati. Oke, sebelumnya videonya macet-macet atau tidak nih? Atau lancar? Lancar sih. Oke, lancar ya, lancar ya. Oke, perhatikan. Ini adalah teknik dasar passing. Yang dilakukannya ini perkenaan bolanya. Dia passing menggunakan kaki bagian dalam. Jadi bolanya ini disentuhkan dengan kaki bagian dalam. Tujuannya apa? Untuk merasakan kira-kira passing ini, bola ini sesuai tidak kena sudut kaki bagian dalamnya. Jadi ini adalah teknik sangat dasar ya. Teknik sangat dasar. Jadi untuk perempuan ataupun laki-laki yang masih belum bisa passing, ini adalah contoh gerakan yang bisa kalian lakukan di rumah untuk melatih teknik dasar passing kalian. Nah, kemudian yang kedua, mereka passing dengan jarak ya, kira-kira 3-4 meter. Passing menggunakan kaki bagian dalam. Ya seperti yang saya katakan tadi, posisi siap, kemudian bola berada di kaki berada di sebelah bola, kemudian kaki kanan diayunkan ke depan. Ini kita lihat. Nah, itu kaki kanan diayunkan ke depan untuk passing. Seperti inilah gambaran kira-kira passing, teknik dasar passing. Tentunya ini masih sangat dasar ya. Jadi ini memang harus kalian kuasai untuk bisa bermain sepak bola. Oke, selanjutnya shooting.
Kira-kira ada yang tahu nggak shooting dan passing itu perbedaannya apa? Kan sama-sama menendang. Kalau syuting menendang dengan keras, Menendang dengan keras, Sir. menendang dengan keras. Ya, betul. Kalau shooting itu biasanya menendang dengan kekuatan penuh ya, dengan tujuan untuk mengarahkan bola ke gawang agar terciptanya gol untuk tim tersebut gitu. Jadi untuk shooting, jadi yang pertama itu dilakukan adalah sikap berdiri dengan posisi badan lurus ke belakang bola. Jadi ini masih sikap persiapan ya. Kemudian salah satu kaki menumpuk di samping bola dengan ujung kaki mengarah ke depan. Selanjutnya kaki dibuka keluar hingga mata kaki mengarah ke depan bola. Ini pada saat pelaksanaan shooting ya, tendangan ya. Kemudian yang keempat, pandangan dipusatkan pada bola yang akan ditendang. Yang kelima, kaki tendang ditarik ke belakang. Dan yang keenam, gerakan selanjutnya diikuti oleh gerakan lanjutan atau follow through. Oke, kita lihat video syutingnya. Oke, ini yang pertama dilakukan adalah posisi posisi awalan ya, mundur, kemudian di depan bola. Ini gerakan slow motionnya, perhatikan. Kan tadi dikatakan kaki tumpu di sebelah bola. Nah, inilah yang disebut dengan kaki tumpu di sebelah bola. Jadi, kaki yang mengayun ini adalah kaki yang akan menendang bola sekuat-kuatnya. Ya. Jadi, ini sangat berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh ayunan ini terhadap kecepatan bola. Kemudian perkenaan kaki dengan bola menentukan arahnya bola. Jadi kalau kalian menendang bawahnya bola, maka bola tersebut akan melambung ke atas. Kalau kalian menendang tengah-tengahnya bola, maka bolanya akan lurus. Ini adalah gerakan follow through atau gerakan akhir. Nah, ini saya katakan tadi, perkenaannya adalah di punggung kaki. Jadi shooting itu perkenaannya di punggung kaki ya. Kenapa di punggung kaki? Agar ayunan kaki bisa menggunakan kekuatan penuh. Nah, ini terlihat tampak dari belakang, posisi punggung kaki menyentuh bola. Jadi seperti inilah kira-kira syutingnya. Oke, Nana Bapak sekalian, ada yang ingin ditanya tentang passing dan shooting? Ada yang belum mengerti? Gimana? Apa udah ngerti semua? Gimana Aisyah? Aisyah Fitria Yolanda Lubis? Udah paham? Udah, Pak. Udah ya, bener ya. Jadi kalau misalnya nanti disuruh passing dan shooting udah bisa ya? Udah, Pak. Masa langsung bisa? Dijelasin langsung bisa. Hebat kali. Berarti suka nih sepak bola nih kayaknya.
Oke, anak-anak Bapak sekalian, untuk pertemuan ini kita hanya bahas tentang passing dan shooting. Jadi di pertemuan selanjutnya nanti kita bahas kontrol dengan dribbling ya. Jadi pertemuan hari ini cukup. Jadi salam kenal untuk kalian semua. Ya semoga kita cepat ya untuk kembali ke sekolah agar pembelajaran dilakukan tatap muka. Baik anak-anak Bapak sekalian, jadi nanti setelah ini saya akan upload kuis. Jadi kalian harus wajib mengerjakan kuis tersebut. Ya, kuis itu berada di psikologi. Jadi nanti ketika psikologinya sudah bisa digunakan, diinfokan oleh wali kelas, maka kalian langsung kerjakan saja untuk materi sepak bola ini. Jadi jangan ditunda-tunda. Nanti kalau ditunda-tunda, kalian menumpuk di mata pelajaran yang lain juga banyak. Jadi langsung saja kerjakan kuisnya, kemudian periksa modulnya. Periksa modul dan periksa juga yang lain-lain di mata pelajaran Penjas ini. Jadi artinya selesai live teaching, langsung kerjakan tugas-tugas kalian agar tidak menumpuk. Oke, anak-anak Bapak sekalian, saya kira cukup. Terima kasih untuk yang live hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.